Ya. Kita jabarkan situ sampai di Sirat. Sirat yakni jembatan titian yang terbentang di atas neraka jahanam. Jadi bawahnya itu ibarat kalau kita gambarkan jurang. Neraka itu berupa jurang. Atasnya itu ada jembatan. Jembatan itu ujungnya yang satu itu bumi mahsyar, tempatnya mahsyar tadi. Ujung yang satu lagi surga. Yang berhasil melalui jembatan Sirat masuk ke dalam surga Allah SWT. Di ujungnya itu ada yang mengatakan telaga Rasul itu ada di ujung yang satu yang menuju ke surga. Sebagian lagi mengatakan telaga Rasulullah itu sebelum Sirat. Jadi ada khilaf ulama telaga Rasulullah SAW itu yang nanti kita termasuk, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk minum daripada telaga beliau Rasulullah dan naik ke Siratal Mustaqim dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi telaga itu ada yang mengatakan sebelum Sirat, ada yang mengatakan setelah Sirat sebelum masuk surga. Telaga beliau SAW. Jadi jembatan yang terbentang di bumi di atas neraka jahanam, yang mana akan melewati di jembatan Sirat itu semua generasi awal, generasi akhir, semuanya yang pasti melewati yang namanya Sirat. Mau itu nabi, mau itu wali, siapapun itu menurut nas Al-Quran untuk melewati yang namanya Sirat. Karena dalam surah Maryam, wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Wa minkum illa wariduha, dan tidak ada dari kalian kecuali akan masuk kepadanya, kepada neraka. Sepakat ulama ini maksud masuk atau melewati neraka itu maksudnya ya berjalan di atas Sirat. Karena di surat Maryam mulai ayat 68 itu menjelaskan tentang digiringnya orang-orang kafir itu dan para syaitan itu, dan dihadirkannya neraka ketika mahsyar itu jahanam sudah ditampakkan. Karena dalam termaktub dalam surah Maryam alaihissalam ayat 68, "Farabbika lasyurannahum wa syayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannam jiziyah." Demi Tuhanmu ya Muhammad, kami akan datangkan mereka, ini orang-orang yang nurhaka dan juga para syaitan. Kemudian kami akan nuhdirannahum, akan kami hadirkan mereka di sekitar neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Tumalanam zi'alna min kulli sya'irin ayyum asyad wa rahman itiyah. Kemudian kami akan cabut dari setiap kelompok itu siapa yang paling durhaka kepada Allah SWT. Waliyadzubillah. Tumalanam wa'alam biladzahum awla biasiliyah. Kemudian kami lebih tahu mereka yang lebih pantas silian masuk kepada pihak kepada jahanam. Wa in minkum illa wariduha, itu di ayat 71, dan tidak ada dari kalian kecuali wariduha, kecuali mendatangi neraka. Kembali ke jahanam, mendatangi jahanam itu. Dan seperti saya katakan tadi, sepakat ahli tafsir, maksudnya mendatangi itu adalah lewat di atas jurang neraka, tepatnya di atas Siratal Mustaqim. Wa in minkum, tidak ada satupun dari kalian kecuali pasti lewat. Maka semua, mau nabi, mau wali, cuma lewatnya bermacam-macam. Ya. Jadi mungkin saya untuk tuase kitabnya nanti setiap pertemuan saya baca dulu ya. Saya baca berulang-ulang makna dua kalimat syahadat supaya lebih mantap, baru saya jabarkan. Ini penjabaran dari yang ada di situ. Ya. Maka ini tetap dibawa kitabnya, kita baca makna dua kalimat syahadat karena pertemuannya sebulan sekali. Jadi insya Allah mungkin dengan kita ulang-ulang, insya Allah lebih mantap lagi makna dua kalimat syahadat itu. Amin ya rabbal. Jadi kembali ke Sirat tadi. Semua menurut surat Maryam alaihissalam tadi ayat 71 pasti lewat.
mau nabi, mau wali, mau orang biasa, semua lewat di atas sirat, cuma beda-beda lewat cara lewatnya menurut cara Rasul, menurut sabda Rasulullah SAW. Ada yang katorbil aini, sekejapan mata, itu orang-orang yang selamat daripada dosa, atau yang sedikit dosanya atau hampir tidak ada dosanya, atau ada dosa tapi dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Karena nanti kita akan bahas tentang syafaat itu. Ya. Dikatakan seperti, ada yang seperti kejapan mata, ada yang kalbarkil khotib, seperti cepatnya kilat menyambar. Kilat itu dari atas ya, jaraknya berapa ribu, berapa ratus kilometer, secepat kilat. Bagum ada yang seperti karihil asif, seperti angin yang kencang sekali. Itu di bawahnya ada kejapan mata, sekejap saja sampai ada seperti kilat menyambar, ada proses tapi cepat juga. Ada yang di bawah itu seperti angin yang cepat, dia masih cepat juga dengan angin, seperti angin yang cepat. Ada lagi yang seperti burung terbang yang cepat, burung yang terbang cepat. Ada lagi seperti kalfarosis sabek, seperti kuda, balap kuda yang cepat. Ada lagi ka'ajwadil bahaif, seperti hewan yang paling cepat larinya selain kuda. Ada lagi seperti orang yang lari, ya, lari dengan kencang. Ada lagi yang berjalan, ada lagi na'udzubillah yang merangkak. Ya. Maka dikatakan yang merangkak ini tanya, ya Rabbi lima abta'tabi, ya Tuhanku, kenapa kau perlambat saya? Ya mudah-mudahan kita termasuk yang cepat, amin ya Rabbal alamin. Kenapa kau perlambat saya? Qala lam ubti bika, inna bika amaluk. Sebetulnya bukan saya, kata Allah, saya tidak memperlambat kamu, yang memperlambatmu adalah amalmu. Ya. Lalu diriwayatkan di situ ketika hari kiamat nanti, dalam suatu riwayat, karena yang kiamat ya'ti qaumun fayaquluna surat jabut, mereka berhenti berdiri di atas sirat, ada berapa kelompok orang berdiri di atas sirat dalam keadaan menangis. Maka dikatakan kepada orang itu, juzu ala sirat, lewatlah kalian. Dia baru berhenti di ujungnya jembatan itu menangis. Berapa orang ini? Maka datang perintah, ada suara yang memerintahkan, lewatlah. Fayaquluna inna nakhawna nar. Ya Allah, kami takut itu api. Kami takut. Maka Jibril datang, malaikat Jibril salam, dan berkata, kaifa kuntum tamurul bahar? Bagaimana kalian itu lewat di laut dulu di dunia, kalian melewati laut itu macam mana, bagaimana? Fayaquluna bisukun, dengan perahu ya Jibril. Fayu'ta bimasakin sunnah dia, maka didatangkanlah masjid-masjid yang dulu mereka sholat di situ, sholat seperti perahu. Hanya mereka naik di situ dan lewat di atas sirat. Maka adapun hakikat sirat, menurut sebagian riwayat, hakikat sirat itu adalah jufun, daripada hidupnya malaikat. Hidupnya malaikat Malik. Bulu matanya malaikat Malik alaihissalam, penjaga neraka. Namanya disebut oleh Imam Romli dari Al-Hulaimi untuk Al-Halim. Jadi dikatakan begitulah, bahwa semua orang itu pasti melewati yang namanya sirat. Dan Rasulullah semua pasti akan masuk ke neraka, li'anal jahannam bainal mauti wal jannah. Yang mana sirat itu sering disifati araqu minasya'ri, lebih tipis dari rambut. Wa ahadu minasya'id, lebih tajam dari pedang. Ya. Bagian di ulama mengatakan seperti Syekh Abdurrahman Hubaisy, tentu sering kita dikasih amal oleh guru-guru kita yang dibaca setelah sholat,
Siapa yang baca itu maka dia akan dilebarkan sirat itu sehingga dia lebih gampang jalan di atas sirat. Setelah sholat dia baca 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu dibaca 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Maknanya asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah wahdahu la syarikalah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Ilahan wahidan, dia Tuhan yang satu, yang esa. Wa rabban syahidan, dan dia sebagai Rob, Tuhan penguasa yang menyaksikan kita. Wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun, dan kami berislam, berserah diri kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Kalau mau dibaca pakai tajwid ya, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali baca setelah sholat. Dan dikatakan di dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah berkata kepada kaumnya Quraisy, walaupun mereka banyak yang ingkar waktu itu di Mekah, sehingga dikenal dengan julukan kafir Quraisy ya, karena banyak yang ingkar zaman. Rasul mengatakan, ya Bani Hashim, kepada keluarga-keluarganya, wahai Bani Hashim. Bani Hashim itu yang satu kakek, satu nenek moyang dengan Rasulullah. Karena beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Hashim. Buyutnya beliau Hashim. Wahai Bani Hashim, wahai anak turunnya Hashim, kata Rasul, ishtaru anfusakum minallah, belilah diri kalian dari Allah, tebuslah diri kalian dari Allah Ta'ala. Fa inilah amriku la minallah syai'an, sebab saya tidak memiliki apapun untuk menolong untuk kalian dari Allah. Kalau syafaat bagaimana? Syafaat itu juga atas izin Allah. Jadi jangan salah paham. Dia mengatakan, saya tidak memiliki apapun nanti untuk menolong kalian. Itu syafaatnya Kanjeng Nabi pripun. Nah, syafaat Kanjeng Nabi niku nggih sing maringi izin ya Allah SWT. Dari mana? Yang kita baca ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Di bahasa Kanjeng Nabi, wahai Bani Hashim, kerabat-kerabat Nabi dibilang, kalian itu belilah, tebuslah diri kalian dari neraka, sebab saya tidak bisa menolong kalian. Ya, dari Allah. Dikatakan, lalu minallah syai'an. Walat Aisyah pun yawma la tughni anna minallah syai'an wala na'am. Maka Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Apakah ya Rasulullah, apakah engkau mengingat kami nanti di hari yang mana kau katakan itu tidak bisa memberi manfaat apapun seorang itu kecuali atas izin Allah. Apa kau ingat? Dikatakan iya. Qala na'am fi salati mawatin, yaitu di 3 tempat. Ya. Maka dikatakan indal mizan, indal sirat, ya, ketika mizan, indal nur wa dhulma man sya'a tamanuru man sya'a taraka fi dhulmatin wa indal sirat. Kalau yang semua beralih dalam mawazin dan nur wa dhulma apa sirat. Jadi ada 3 tempat yang paling genting di akhirat, kata Rasulullah SAW. Yaitu ketika mizan, ketika ditimbang amal seseorang, ketika nur wa dhulmah, ketika ada cahaya dan kegelapan, yaitu ketika mau melewati sirat, orang yang beriman, beramal soleh, diterangi dengan amalnya. Orang yang munafik, na'udzubillah, dia terasa gelap. Seperti yang ada di surat Al-Hadid
Ya. Dikatakan dan di sirat. Maka Siti Aisyah tanya tentang sirat. Siti Aisyah radhiyallahu, apa itu sirat ya Rasulullah? Qala tariqun baina jannati wan nar. Sirat itu adalah jalan antara surga dan neraka. Wa mithlu hajjal Musa. Sirat itu seperti tajamnya pisau. Wal malaikatu safuna yaminan wa shimalan. Dan malaikat itu bersaf-saf, berbaris di sebelah kanan dan kiri daripada sirat. Yakhufuna bil kalalib yatashawqi sa'dan. Malaikat-malaikat itu siap untuk yakhuf, untuk mengambil orang yang lewat di atas sirat dengan gancung kalub. Itu gancung yang biasa orang pakai ambilan. Nah, apa bahasanya? Apa orang Narani apa? Gancung ya. Ya itu. Bil kalalib. Dengan kalalib itu seperti syaukus sa'dan, seperti durinya pohon sa'dan. Satu pohon di gurun pasir yang berduri. Rasul pernah bilang, apa kalian pernah lihat tak durinya pohon sa'dan? Iya, pernah ya Rasul. Maka itu gancu seperti duri-duri itu, tapi tidak ada yang tahu besarnya gancu itu kecuali Allah Ta'ala. Gancu itu pegang malaikat, narik. Naudzubillah, siapa orang yang memang berhak untuk ditarik. Kalau sudah ditarik, maka tercebur dia naudzubillah dari sirat itu. Kita minta selamat, amin ya rabbal alamin. Ketika itu kemudian dikatakan wahum yaquluna sallim. Doanya para nabi ketika itu dalam keadaan takut, doanya para nabi, ya Allah selamatkan. Tapi itu hawa dan otak, akal, pikiran mereka seolah kosong karena dahsyatnya hari itu. Siapa yang mau Allah selamatkan, benar-benar kita termasuk yang selamatkan, amin ya Allah. Waman sya'aka berkabahu, dan siapa yang Allah mau Allah telumpuhkan, yang Allah jatuhkan daripada sirat itu. Ya. Dikatakan lafaz kalimat yang sering kita dengar bahwa sirat itu lebih halus dari sya'ar, adaqu minas sya'ri, lebih halus dari rambut, wa ahadu minas sayf, lebih tajam dari pedang. Itu memang begitu tersebut di dalam hadis yang sahih. Dan hadisnya banyak diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat. Di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas jurang neraka, yang dia itu lebih halus daripada rambut dan lebih daripada tajam daripada pedang. Begitu yang tersebut dalam hadis. Bagaimana hakikatnya? Kita serahkan, karena kita juga tidak pernah melihat. Ya begitulah dalam hadis. Kita percaya semua yang datang dari Rasulullah SAW. Selama itu sahih dari Rasulullah SAW, maka kita wajib percaya sebagai tanggung jawab kita memaknai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yang percaya dari semua yang. Dan diriwayatkan panjangnya sirat itu berapa? 3.000 tahun. 1.000 tahun naik, 1.000 tahun turun, 1.000 tahun datar. Dan Jibril ketika itu berdoa Rabbi salim. Sedangkan malaikat Mikail itu ditugasi di sirat itu, di tengah-tengah sirat, untuk menanyai, dalam riwayat, menanyai orang itu tentang umurnya. Dihabiskan apa? Untuk apa umur itu? Syababahum, tentang masa mudanya. Bima ablau, apa yang mereka habiskan masa mudanya untuk apa? Wa ilmahum, tentang ilmunya, apa yang diamalkan, mereka amalkan dari ilmunya. Wa malahum, tentang hartanya. Wa malihim, an umrihim, wa syababihim, wa amalihim, wa malihim, tentang hartanya. Untuk apa? Dari mana dia peroleh harta tadi, dan kemana dia infakkan. Dan seperti tadi dijelaskan, di dua pinggir daripada dua sisi dari sirat itu ada gancu yang siap untuk mengambil daripada orang-orang tadi. Dan mereka berbeda-beda dalam jalannya tadi. Ada seperti kejauhan mata, seperti kilat penyambar, seperti cepatnya angin, seperti cepatnya burung terbang, seperti cepatnya kuda, seperti orang yang lari, seperti orang yang berjalan, seperti orang yang merangkak. Dan ada yang di bawah itu. Setelah ada orang yang merangkak,
Di bawahnya lagi ada yang ngesot, dia tarik badannya. Alhamdulillah. Di atas sirat. Dan sampai ujung, sampai terjatuhlah orang itu. Waliyahzubillah min dzalik. Tapi buruk biasa itu, dan dikatakan berbeda-bedanya mereka dalam melewati atas sirat, seperti berbeda-bedanya mereka dalam menjauhkan dari segala yang haram. Bagaimana mereka menjauhkan diri dari segala yang haram ketika di dunia. Dan nur, cahaya yang didapati setiap orang ya dari di atas sirat itu tidak jauh, tidak melampaui untuk orang lain. Jadi nggak mungkin satu orang jalan di cahayanya orang lain, masing-masing cari cahaya sendiri. Kapan nyarinya? Ya sekarang. Nyari cahayanya ya sekarang. Kemudian kecuali kalau Allah ingin menampakkan keutamaan seseorang, baru Allah tampakkan ada mungkin orang yang berjalan di cahayanya dia karena kemuliaan orang itu. Tapi secara umum setiap orang akan berjalan dengan cahayanya masing-masing di atas sirat itu tadi. Dan dia di atas sirat itu bisa biasa dicari nur, memiliki. Dan dikatakan bahwasanya apa? Sirat itu bisa meluas dan menyempit menurut besarnya cahaya masing-masing. Dan dikatakan dalam hadis, aqrabukum min yaumil qiyamah bi kulli mautin aktsarukum alayya salatan fid dunya. Paling dekatnya kalian nanti kepada saya, kata Rasulullah di hari kiamat, di setiap tempat di hari kiamat, di sirat dan sebagainya. Paling dekat dengan kanjeng Nabi adalah yang paling banyak diantarkan bersolawat kepada saya di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Inna sholata alayya nurun yaumil qiyamah ala sirat. Sebab sesungguhnya sholawat kepada saya hakikatnya adalah nur pada hari kiamat di atas sirat khususnya. Di umumnya di tempat-tempat yang lain khususnya di atas sirat. Man shalla alayhi yawma jum'ah mi'ata marrah. Siapa yang bersolawat kepada saya pada hari Jumat 100 kali, ja'a yaumil qiyamah, maka akan datang nanti pada hari kiamat, wa ma'ahu nurun, maka dan bersama orang tadi ada cahaya. Lau kusima bainal khalqi kullihim lawasiyahum. Seandainya cahaya itu dibagikan kepada semua makhluk, pasti mencukupi cahaya orang tadi untuk semua makhluk tadi. Untuk cahayanya orang yang bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan para muadzin idza atau ala sirat yajiduna lin najaib min nur musrajah. Dikatakan para muadzin itu kalau mereka mendatangi sirat, mereka mendapati unta, semacam unta atau kendaraan dari nur, dari cahaya. Yang musrajah yang dipelanai, dilemei dengan yakut dan zabarjad. Dengan lemei itu daripada yakut, emas merah dan zamrud. Mereka naik, para muadzin tadi naik di atas kendaraan tadi, tatiru bihim surat terbang di atas sirat. Dan yashfa'ul wahidinu alfan, dan mensyafaati setiap muadzin tadi, tukang azan tadi, dalam 40.000 orang. Dan berjalan di cahayanya alfu rajulin, yang binuri 1.000 orang berjalan di cahayanya, 1.000 orang laki-laki, wa kumratin 1.000 orang perempuan. Kemudian al-Baun al-Ban dan yang lain berjalan di cahayanya muadzin tadi, 40.000 orang yang tidak punya cahaya. Ini pengecualian orang-orang yang Allah ingin tampakkan keutamaannya, maka orang lain ikut dalam cahayanya dia. Wal haudu juga telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telaga ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW di akhirat nanti. Maka dikatakan ia kafir tasul jawani, yang mana luasnya itu 1 bulan perjalanan, panjang dan lebarnya 1 bulan perjalanan. Di hadis antara Aden dan Oman. Ya. Dan tadi 2 hari umat mendatangi telaga Rasul itu umat ini, umat beliau SAW. Sebab setiap nabi itu punya telaga. Sebagaimana dalam hadis
Setiap Nabi itu punya telaga. Dan di dalam hadis itu dikatakan Rasulullah SAW, saya berharap telaga saya adalah paling luas dan paling banyak didatangi orang. Jadi umat beliau adalah umat yang paling banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan siapa yang minum dari telaga saya tadi, man syariba min la yazma'u ba'dahu abada. Siapa yang meminum darinya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Maksudnya tidak haus, ini haus yang mencekik. Sebab di surga nanti sudah disediakan juga minuman. Lah kalau tidak haus lagi terus yang minum di surga siapa gitu. Jadi maksudnya tidak haus itu hilang rasa haus yang mencekik tenggorokan. Adapun rasa haus kepingin minum itu masih ada karena di surga sudah disiapkan daripada macam-macam baik itu makan maupun minuman. Kemudian dikatakan dalam hadis haudi masyaratul syahar, telaga saya itu lebar dan panjangnya 1 bulan perjalanan, ujung-ujungnya sama, airnya lebih putih daripada perak, lebih dalam riwayat yang lain lebih ahla, lebih manis daripada minal asal, daripada madu, wa atyab min rihil misik, lebih wangi baunya daripada misik. Izalihum, gelas-gelasnya di telaga itu seperti banyaknya bintang di langit, kan ujungnya sama. Masyaallah mau badu abada, siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Rasul wajah abada, dan dalam riwayat yang lain tidak akan hitam wajahnya. Siapa yang minum itu tidak akan menghitam daripada wajahnya. Hanya di antara doa kita ketika kumur wudu, ya Allah berikan saya itu air minum daripada telaga Rasulullah. Atau mudahkan lisan saya untuk membaca Al-Quran, untuk zikir. Itu doa ketika wudu, kumur wudu. Kemudian syafaat. Dan tadi sudah kita jelaskan, telaga itu berbeda ulama, apakah sebelum melewati sirat ataukah setelah melewati sirat. Ada yang mengumpulkan 2 riwayat itu. Beliau punya 2 telaga, satu telaga itu sebelum sirat dan satu telaga beliau SAW di setelah sirat, sebelum masuk ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendatangi telaga beliau SAW sampai selamat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ dulu. Al-Fatihah. Ada pertanyaan silakan.